Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa khaliqul kaun wa mudabbiruha la syarika lahu fiha salatan wa salaman ala rasulil amin wa murabbil muslimin fi hayatihim ma aqwalahum wa af'alahum wa taqriruhum wahyan min Allah la yantiku 'anil hawa abadan wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhal tullab safu thalith min i'dadid du'at rahimani wa rahimakumullah. Mulai hari ini kita akan masuk ke materi tarbiyah yang mana pada kesempatan yang lalu telah kita ambil pengantarnya. Maka kita masuk ke muqaddimah dari risalah yang kami susun sendiri. Kita ambil dulu pengantar risalah ini. Innal hajatal bashariyah ila tarbiyatil islamiyah la raiba fiha. Kebutuhan manusia terhadap pendidikan ataupun tarbiyah Islamiyah tidak ada yang meragukan. Jadi yang namanya muslim, bahkan bukan saja komunitas muslimin, tetapi seluruh masyarakat yang hidup di dunia ini pasti membutuhkan suatu tarbiyah, dan tarbiyah yang paling sempurna yaitu milik Islam. Memang peradaban sebelumnya ada, dikenal dengan peradaban Yunani, Mesir kuno, Romawi, Persia, macam-macam, bahkan mungkin sampai di peradaban India. Tetapi itu semuanya merupakan peradaban-peradaban yang tidak sejalan dengan fitrah manusia. Ada yang menyatakan bahwa Buddha itu separuh dari manusia. Artinya separuh lagi sama dengan binatang. Ada yang menyatakan bahwa perempuan itu levelnya di atas dari binatang ternak. Ada peradaban-peradaban yang semacam itu. Lihat bagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan agama ini. Ya, mulai dari al-yauma akmaltu lakum dinakum, ya, dan ayat-ayat yang lainnya. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-A'raf misalnya, atau di dalam surat Toha, telah memberikan pelajaran. Qala fama balul qurunil ula. Apa aja yang terjadi di abad-abad masyarakat umat terdahulu, yang mana mereka terlalu banyak kerusakannya, terlalu banyak keingkarannya. Wa in wajadna aktsaruhum lafasikun. Kalau kalian temukan, maka sungguh kebanyakan dari mereka yaitu orang-orang buruk, orang-orang fasik. Nah, itulah kenapa Islam dengan tarbiyahnya menyempurnakan semua dari kekurangan yang ada. Jadi kalau satu saja contohnya ini, kalau kita bisa memahami dari paragraf atau jumlah yang berikutnya, li'annal uqulal basyariyah la tastati'u wahdaha idraku masalihiha al-haqiqiyah. Karena akal manusia itu tidak akan mampu dengan sendiri. Maka kalau orang-orang Mu'tazilah, orang-orang Aqlaniyun, mereka inilah yang logis, inilah yang sesuai dengan pikiran-pikiran, maka pikirannya siapa? Karena pikirannya manusia itu terbatas. Al-aqlu haddun yantahi ilaih. Jadi otak kita, akal kita ini ada batasannya. Sehingga hanya dengan otak nggak bisa mampu untuk mengemas
kenyataan dan realita, sehingga kemudian bisa menjadi soleh, menjadi baik. Dan ujung dari tanggung jawab kita di dunia adalah tanggung jawab kebahagiaan dunia dan akhirat. Allati takfululaha sa'adah daraini ad-dunya wal akhirah. Kama annaha la tahdi ila tamyizi bainal khairi wasyarri wal fadilah wal radilah. Dan otak itu nggak mungkin tanpa ada tarbiyah bisa memberikan petunjuk untuk membedakan antara yang baik dan yang buruk, antara yang utama dengan yang hina. Nggak mungkin bisa. Maka kan butuh mapnya, butuh kompasnya bagi otak atau pikiran. Ya, mappingnya itu apa? Mappingnya adalah at-tarbiyah al-islamiyah. Dan tarbiyah Islamiyah paling ujungnya adalah at-tauhid. Ya, dari berbagai macam sisinya, rububiyah, uluhiyah, asma, sifat. Itu ujung dari tarbiyah Islamiyah. Ya, meskipun di dalam buku ini kita akan lebih condong ke penjelasan berikutnya. Wa inna min asyadil khaturati allati tawajahat tarbiyah islamiyah al-yawma huwa fasadul akhlaqi fil mujtama. Yang kita tembak adalah kerusakan akhlak yang ada di masyarakat. Ya, apapun itu alasannya ataupun modusnya. Meskipun itu terkesan ilmiah. Contohnya, ketika Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, apa tujuannya manusia di muka bumi ini? Di antaranya yang familiar adalah Allah turunkan manusia sebagai khalifah fil ardi. Menjadi khalifah fil ardi. Di mana? Di bumi ini. Sehingga kalau ada masyarakat atau individu yang dengan uangnya atau dengan uang negara berusaha mencari tempat kehidupan yang lain, contohnya pergi ke Mars, pergi ke planet lain, gunanya apa? Untuk mencari apakah ada penghidupan di sana, agar manusia bisa pindah dari bumi ke sana. Maka ini termasuk kerusakan akhlak yang dibungkus secara ilmiah. Jelas-jelas Allah menyebutkan bahwa manusia diturunkan untuk mana? Untuk bumi. Jadi kalau penelitiannya hanya untuk bagaimana memindahkan manusia dari bumi ke Mars, maka ini merupakan dari fasadul akhlak. Dan bentuk secara tidak langsung su'udzon billahi subhanahu wa ta'ala. Beda kalau misinya hanya untuk, saya pengen mengenal Mars itu apa, apakah ada oksigen, apakah ada air, gitu-gitu gak apa-apa. Tapi kalau misinya sampai gimana caranya manusia diangkat ke sana, hidup di sana, maka ini termasuk fasadul akhlak. Karena telah menyelisih Al-Quran. Ya, dan diantara pemborosan di dalam infakul amwal. Ngapain ngabis-ngabisin budget? Ya. Nah, ini dalam tarbiyah Islamnya nggak ada semacam ini. Dikembalikan semuanya. Ini kan ilmiah. Ilmiah itu yang bisa mensupport ya, dan disupport oleh agama dan menjayakannya. Contohnya ada ayat tentang apa, kemudian ternyata ilmiahnya pas sehingga dengan ayat itu lebih kuat lagi. Masya Allah. Ini tarbiyah. Ya. Tapi kalau sudah Allah menyatakan hadza halal, hadza haram, al halalu bayyinun wal haramu bayyinun, lah kok ternyata pengen dicari celahnya. Ya, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, wa halallahu al bai'a wa harrama riba. Ya, kemudian mencari celah, enggak apa-apa lah kalau belum 45%, itu bukan bunga, bukan riba. Ya, itu ya ada istilah lainnya. Ini namanya celah, hilah. Ya, dan ini termasuk fasadul akhlak.
Jadi fasadul akhlak itu bukan hanya narkoba, bukan hanya seks bebas, bukan hanya semacam itu. Tetapi yang lebih mengkhawatirkan ketika rusak akhlaknya, yaitu akhlak terkait dengan akidah dan ibadah. Al-bidah muntasyirah, ya, fi kulli anha. Ini termasuk fasadul akhlak fil mujtama. Kenapa anak-anak itu kok sudah nggak senang ke masjid, sudah nggak berbakti kepada orang tuanya, kemudian sudah kotor ucapan-ucapannya. Ini kan fasadul akhlak yang kelihatan. Coba sekarang dilihat sisi apakah mereka rajin dalam menuntut ilmu? Enggak. Rajin di dalam membaca Al-Quran? Tidak. Nah ini yang hilang dari tarbiyah Islamiyah. Yang paling kelihatan adalah ketika generasi ini sekolah atau mencari ilmu untuk dunia. Yang mana di antara salafus saleh, kita ambil contoh Imam Ghazali saja, rahimahullah wa ghafara lahu dzambah, itu sampai menyatakan siapa yang menuntut ilmu karena dunia, maka sudah masuk ke dalam cabang kesyirikan. Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Ini maka nggak mungkin hanya otak sendirian yang bisa merubah dan memuslehkan semuanya ini. Maka dibutuhkan pakem, dibutuhkan standarisasi. Nah, standarisasi ini yang disebut dengan tarbiyah Islamiyah. Wa innahu la budda an taquma bi himayati dzalikal mujtama' minal wuqu'. Ya. Dan seharusnya sudah lazim bagi kita untuk memiliki sebuah naungan untuk mencegah, untuk mengcounter dari masyarakat yang realita dan faktanya semacam yang kita jelaskan fi hadhil azmah, di zaman-zaman ini yang akhlakiyah, ya, fi hadhil azmatil akhlakiyah, zaman-zaman yang akhlaknya mau kita bilang brutal. Wa annahu la budda an tazawwad asy-syabab al-muslim bitarbiyatil islamiyah hatta yastati'u an yuhsinu anfusahum min tilka tsaqafatil gharbiyah al-fasidah al-halikah. Dan dari situ kemudian hendaknya kita membekali para syabab al-muslimin dengan tarbiyah Islamiyah sehingga mereka bisa membentengi an yuhsinu anfusahum, membentengi diri mereka dari thaqafat, wawasan-wawasan, pengetahuan-pengetahuan yang dari gharbiyah, dari Arab, istilahnya apa? Dunia barat itu, kebule-bulean yang hampir mayoritasnya adalah kerusakan dan kebinasaan. Karena mereka nggak punya agama. Kalau punya agama nggak punya standar halal haram atau hukum-hukumnya. Cobalah kalau kalian tanya pendeta manapun atau rohib manapun, ada seorang laki-laki suami meninggal, kemudian masih ada istri, ada 5 anak, 3 cewek, 2 cowok. Bagaimana warisannya? Yakin 10 pendeta, 20 pendeta, 50 pendeta, 100 rahib, jawabannya nggak bakal sama. Ada mungkin jawaban seperti ini, jawaban seperti itu, jawaban demikian. Pakai undang-undang negara saja, hukum positif saja. Tapi tanyakan kepada 10 asatidzah, 10 da'i, 10 ulama, 100 duat yang faham akan Al-Quran, terutama dalam surat Nisa, di sana ada ilmu faraidnya, jawabannya pasti sama. Kenapa? Karena Islam punya undang-undang. Dan undang-undangnya adalah Al-Quran. Ya, dan ini sumber tarbiyah Islamiyah. Maka bagaimana kita mengemas, ya, Al-Quran dengan pemahaman Rasul serta sahabat ini menjadi pakem di masyarakat, khususnya di wilayah kita sendiri, lingkungan pesantren, kemudian lingkungan
kampung, kalau bisa nantinya sampai ke satu negeri, yaitu Indonesia yang kita cintai ini. Nah, tulab rahimani wa rahimakumullah, wa min hilalil muqarrar, maka dari penjelasan yang ringkas tadi tersusunlah risalah untuk kurikulum ini, mukhtasar fi turuqit tadris, ringkasan di dalam metode pembelajaran. Satajid minal ma'arif wal maharat haula tadris. Dari risalah ini kalian akan mendapati tentang pengetahuan dan skill terkait dengan bagaimana mengajar, wa tara'iq, dan metode-metodenya, wa takhtid, dan sistem perencanaannya lahu, ya, dalam pendidikan, wa bayan lil ahdafi tarbawiyah, dan penjelasan apa saja yang tujuan, misi, ya, goalnya dari sebuah tarbiyah Islamiyah. Wa ardul asalib li asalib takwim wa wasail ta'limiyah allati yumkin istikhdamuha. Nah, dan juga di sini kalian juga akan mendapati bagaimana cara-cara menegakkan suatu pendidikan yang benar, kemudian sarana prasaranya apa saja yang bisa kita gunakan. Wa hadzal muqarrar ma'khudun min, dan risalah ini kami ambil terbesarnya dari tiga sumber referensi. Yang pertama, Mudzakarah Turuq Tadris Al-Mawad Asy-Syar'iyyah yang disusun oleh Dr. Abdul Aziz bin Abdullah Al-Masyari. Kemudian Mudzakarah Wasail Ta'limiyah dengan penyusun yang sama, dan yang terakhir adalah An-Nadhariyah At-Tarbawiyah Ibnul Qayyim Al-Jauziyah wa Muhammad Abduh, dirasah muqaranah, dan ini yang menyusun kami sendiri. Ini menjadi skripsi kami dahulu, tetapi secara risalahnya nggak tahu sekarang di mana, mungkin hanya ada di kampus kami yang dahulu. Wa nas'alullah ats-tsabat wal istiqamah fi ta'atillah wa as'alullah an-naf'a bi hadhil kitabah wa arju minallah an yaghfira li wa liwalidayya wa li syaikhi wa lil muslimin ajma'in wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Ini sebagai muqaddimah dari risalah ini. Jadi nanti separuh ini kita ambil untuk turuqut tadris, dan separuhnya yaitu dalam tarbiyah, mulai bagaimana Islam mengangkat derajat ilmu dan para alim ulamanya, kemudian sifatul muallim, kemudian yang terkait dengan ahdafu tarbiyah al-ammah al-khassah, itu semuanya ada di risalah yang ringkas ini. Aku qouli hadza fa subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.